Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam Al-Quran, diksi atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sukses ini cukup banyak. Satu, sukses itu pasti artinya kebalikan dari gagal sebenarnya. Maka Allah menggunakan kata al-falah. Kita setiap hari mendengar adzan, ya, minimal 5 kali adzan ditambah 5 kali iqamah, berarti 10 kali. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari meraih keberuntungan. Itu artinya mari meraih kesuksesan. Sukses yang mana yang dimaksud oleh Allah? Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya. Yang kedua, di Quran juga digunakan kata al-fawz. Fauz itu sebuah keberuntungan, sebuah anugerah yang didapat. Maka di Quran disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lalu di ayat lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illal ghurur. Jadi pertama Allah menggunakan juga kata nikmat, karena seluruh puncak dari sukses itu adalah nikmat. Tapi Allah tidak pernah mendefinisikan nikmat itu seperti apa. Allah hanya menghadirkan sebuah sifat-sifat, perilaku, cara pandang yang dimiliki oleh orang-orang yang meraih nikmat. Maka Allah menyebutkan antara lain minan nabiyyin, para nabi. Nah, itu adalah hamba-hamba Allah yang meraih nikmat puncak. Kemudian di bawahnya wasiddiqin, as-siddiqin itu para wali, ya, para aulia, siddiqun. Wasyuhada, para syuhada, itu orang yang meraih nikmat. Ada syuhada zahir, syuhada zahir itu orang yang meninggal ketika berjuang di jalan Allah. Ada juga syuhadaul akbar, syahid akbar, yaitu orang-orang yang telah mematikan nafsunya, ya, hawa nafsunya, dan hanya Allah saja cintanya di sana. Nah, ini namanya orang-orang yang syahid, tapi syahid yang akbar. Yang zahir tadi, yang fisik tadi hanya syahid asghar, karena jihadnya adalah jihadul asghar. Nah, jihadul akbar, syahidnya juga syahid akbar. Wassalihin, orang-orang yang soleh, itu semua adalah orang-orang yang diberi nikmat. Nah, itu juga daitem mengenai sukses, ya. Kemudian ada lagi as-sakinah. Sukses itu berarti juga ketenteraman, ketenangan, karena ada safe. Nah, siapa mereka? Huwallazi anzalas sakinata min qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan sakinah, suasana sukun, suasana tenang. Karena apa? Seluruh keributan, seluruh konflik, seluruh perang, seluruh apapun itu, pasti ketika seseorang imannya tergeser, dan yang dipandang bukan lagi Allah tetapi yang selain Allah, mulai muncul berbagai persoalan hidup. Maka
ala qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang benar-benar beriman, karena man amana amina. Orang itu kalau beriman aman sebenarnya. Nggak aman ini kan nggak beriman. Imannya mulai bergeser maksudnya. Nah, itu bagian dari sukses. Lalu ada satu surat yang luar biasa, pasti kita hafal semua, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Wal 'asri. Allah menyebut dengan wal 'asri. Itu artinya demi waktu asar. Bukan waktu saja, tapi demi waktu asar. Kenapa Allah menyebut dengan menggunakan waktu asar sebagai bentuk sumpahnya? Karena ini untuk mengingatkan kepada kita semua, waktu asar itu pendek. Waktu asar itu pendek. Sebentar lagi maghrib. Dunia ini juga pendek. Oleh karena itu, innal insana lafi khusrin, manusia sangat merugi. Ini menggambarkan antitesis dari orang yang beruntung, yaitu orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang innal insana illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat. Yang kedua, bukan hanya beriman, tapi diwujudkan iman itu dalam kinerja, amaliyah, aktivitas yang bagus, yang soleh. Watawasau bil haq, dan menginformasikan, mengkomunikasikan kebenaran demi kebenaran. Watawasau bis sabr, dan mewasiatkan, menyampaikan, mengkomunikasikan kesabaran. Artinya kebenaran itu harus bersanding dengan kesabaran. Dalam hal yang lain berarti sebuah kesabaran yang tidak didasari kebenaran namanya juga bukan kesabaran. Itu namanya bisa-bisa orang sudah nggak berdaya, putus asa namanya. Nah, harus ada pengetahuan yang mendasari kesabaran, yaitu puncak kesabaran adalah as-sabru billah, sabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini banyak hal yang artinya apa? Kita dihantar oleh Al-Quran, apalagi oleh hadis banyak sekali mengenai soal an-najah, sukses ini. Nah, bagaimana kita itu membuat satu langkah awal supaya sukses ini. Maka di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, min alamatin nujahi fin nihayat ar-ruju' ilallah fil bidayat. Tanda-tanda orang itu goal, sukses akhirnya. Sukses akhirnya itu begini. Apa yang disebut akhirnya? Nihayat. Nihayatud dunya adalah al-maut. Mati, kemudian al-akhirah. Itu akhir dari dunia ini. Siapa yang bisa sukses ketika hidup di dunia ini adalah di awalnya. Awal itu ya awal keberangkatan kita itu. Awal itu diawali dengan tekad, niat, cita-cita, hasrat. Itu adalah awal. Awal kita ini di mana dalam hidup ini? Nawa itu kita, tekad kita. Kalau tekad kita itu hanya duniawi saja, ya berarti nanti kita di akhirnya tidak akan pernah sukses. Karena apa? Karena kita dipotong oleh waktu. Setelah itu, kita nggak dapat apa-apa. Nah, karena itu, seluruh kehidupan dunia ini harus kita orientasikan untuk kepentingan ukhrawiyah. Nah, itu baru seseorang terbebaskan secara psikologis. Karena orang itu punya harta banyak, punya kekuasaan luar biasa,
punya fasilitas macam-macam, malah terbebani dia hidupnya. Gimana ngopenin, merawat, mengembangkan apa yang dimiliki, mumet. Berarti sebenarnya dia nggak sukses. Gitu loh ya. Karena apa? Jiwanya tidak merdeka. Tetapi kalau orang itu orientednya adalah ukhrawiyah, dia terbebaskan di sini. Nah, itu berarti dia mudah menangani soal dunia ini mudah. Karena apa? Dunia hanya ada di tangan, ada di indrawi dia saja, di alam pikiran saja, nggak sampai masuk di dalam hati. Nah, baru dia bisa menguasai, menggenggam, menata dunia ini. Tetapi sepanjang dunia ini masuk menguasai hati kita, justru hati kita yang akan dikuasai dunia, lalu hati kita gelap, karena kalau dalam bahasa Jawa, maaf, ini namanya hati kita kelilipan dunia. Gitu ya. Terus kelilipan tapi kok dunia yang lilipi mata hati kita, itu namanya yang disebut walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yaitu justru hati yang buta yang ada di dalam dada itu gara-gara kelilipan tadi. Kelilipan nggak segera dicuci, dibiarin tertumpuk. Ini maka ar-ruju' ilallah fil bidayat, min alamatin nujah fin nihayat, ar-ruju' ilallah fil bidayat. Sejak awal orang harus kembali kepada Allah. Karena apa? Karena kita ini ya dari Allah. Tujuan kita apa? Menuju kepada Allah dan harus bersama Allah. Ada sebuah celah dalam waktu, dalam alam pikiran kita yang kita masukkan ya sebagai sebuah jembatan misalnya, atau sebuah barzah, sebuah antara yang membuat jarak antara kita dengan Allah misalnya. Maka pada saat itulah sebenarnya kita itu kalau dihitung dalam durasi rasanya bisa bertahun-tahun terlempar dari Allah kita ini. Ya. Nah, inilah karena itu Allah itu memberikan perintahnya banyak sekali, larangannya juga banyak sekali, supaya apa? Supaya kita memiliki intensitas. Ya, intensitas hubungan kita dengan Allah, agar celah yang lain, yang selain Allah, artinya kalau yang selain Allah nanti pasti akan melahirkan pandangan-pandangan yang buruk, pandangan-pandangan yang gelap, pandangan-pandangan yang tidak menumbuhkan kebajikan itu. Maka di sini awal kita di dunia ini, kita tetap mohon pertolongan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, limpahkanlah kebajikan kepada kami di dunia. Kebajikan di dunia yang kita minta. Karena dengan kebajikan itulah akan melahirkan banyak keuntungan, banyak keberhasilan, banyak kebahagiaan. Nah itu. Jadi sukses, kebahagiaan, itu sebenarnya akibat. Tidak bisa seseorang itu membuat program tentang sukses, karena sukses itu akibat. Nah, seluruh orang sukses kalau dalam pandangan secara umum di muka bumi ini, pernah nggak dulu di masa kecil, ketika dia SD, ketika dia SMP, atau ketika dia university, sudah terprogram semua sukses yang sekarang dia dapatkan? Paling hanya 3%, di bawah 5% yang pernah dia impikan. Selebihnya proses yang mengalir dari sebuah kinerja yang soleh. Kalau itu diimankan, kinerja yang soleh itu berarti bekerja bersama Allah. Itu berarti kita di dunia tidak pernah punya beban, dan rasanya hatinya senantiasa di akhirat,
Dan akhirat itu apa? Akhirat itu sebenarnya adalah gerbang. Gerbang kita di hadapan Allah. Gerbangnya itu akhirat tadi. Makanya supaya sukses di hadapan Allah, di akhirat juga sukses. Suksesnya apa di akhirat? Ya, berarti kita sedang diselamatkan. Wa fil akhirati hasanah, mendapatkan kebajikan di akhirat. Kebajikan itulah yang menghantar kita ke gerbang ilahiyah. Jadi ini tidak perlu menunggu kita ini. Menunggu, oh kalau begitu kita nunggu kiamat dulu nih supaya sukses di akhirat, sukses di hadapan Allah. Tidak. Allah sudah ada sebelum kita ada. Akhirat sudah ada sebelum dunia ini ada. Dunia sudah ada sebelum kita lahir. Itu artinya apa? Kita ini sebenarnya adalah sebuah makhluk yang lahir dalam sebuah konsep. Kalau di dalam sebuah konsep, oh yang paling akhir, oke, kembalilah. Kan begitu. Tetapi dengan sebuah lompatan yang Allah merahmati kita, fadl dan rahmat kita, kita dibimbing oleh Rasul, oleh para nabi, oleh para aulia, para syuhada wa shalihin untuk menikmati, merasakan sukses di dunia, sukses di akhirat, sukses di hadapan Allah, ya saat ini. Saat ini, di sini, di dalam pandangan hati kita. Di dalam pandangan hati kita ini bukan imajinasi, juga bukan khayalan, juga bukan asumsi-asumsi, tapi rasa yakin yang luar biasa di sini. Nah, ini. Oleh karena itu, penting ini satu proses bahwa kita harus tawakul, ya. Tawakal itu harus mendahului proses seluruh ikhtiar kita. Kita ini mau faidha azam tawakal Allah, kalau Anda memiliki azam, tekad, berserah dirilah kepada Allah dulu. Baru dikerjakan. Ya, jangan sampai kita itu mentok sudah gagal baru tawakal. Ini namanya memposisikan Allah hanya sebagai bumper saja nanti. Ya, sebagai bumper saja. Bukan. Allah itu mendahului kita. Karena itu kinerja kita, aktivitas kita itu harus didahului oleh Allah yang hadir di dalam diri kita, sehingga apa? Ketika kita melakukan proses-proses hidup ini, hati kita nggak terbebani, tidak stres, tidak semacam overload ya, oleh wilayah alam, wilayah dunia, wilayah kemakhlukan dan seterusnya. Nah, karena itu kan kemudian Allah juga memerintahkan kita supaya terus berzikir, beribadah, ta'alluq, ya. Ini pentingnya. Jadi di dalam proses ini kita bukan hanya diberi kebajikan di dunia dan di akhirat, tapi ada satu hal, kita perlu diselamatkan. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari azabnya neraka. Baik neraka di dunia maupun neraka di akhirat. Neraka di dunia ini apa? Ketika kita terhalang sebenarnya berkomunikasi dengan Allah, terhalang untuk ubudiyah, untuk wuslah dengan Allah, neraka kita. Ada siksaan di situ. Di akhirat lebih sadis di akhirat. Karena di akhirat itu ketika terhalang dari Allah, berkobarlah derita yang bisa mengobarkan
api neraka. Itu. Nah, makanya apa ya? Kita ini perlu menggantungkan, ya, menggantungkan. Karena apa kita perlu bergantung? Karena Allah juga menyebutkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah memang tempat bergantung, bukan yang lain tempat bergantung. Maka kita harus ta'aluk dengan sifat-sifat ketuhanannya Allah. Allah memiliki sifat wajib, itu tempat ta'aluk kita. Wujud kita baqo mukhalafatul hawadisi qiyam. Lalu kita berta'aluk di sana. Nah, kalau sudah ta'aluk bergantung, maka akan muncul ta'abud. Ta'abud itu menghamba betul. Menghamba. Kita benar-benar bisa mewujudkan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menghamba ya Allah. Nah, kalau sudah ta'abud, muncul takhalluq, berakhlak. Berakhlaklah, takhallaku bi khuluqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah, dengan asma dan sifat-sifat Allah yang indah. Tapi ta'abud dulu. Orang kalau sudah ta'abud itu nggak berdaya, nggak fakir, hina dina di hadapan Allah, maka ibarat cermin itu kan nggak berdaya. Nggak ada kan ceritanya cermin berdaya itu. Ya. Begitu Anda bercermin, akan memantulkan pantulan wajah Anda, diri Anda, gambar Anda. Pantulan itulah yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, kalau hati kita menjadi cerminnya Allah, yang memantul adalah ilmunya Allah. Cerminnya makanya harus bersih, harus benar. Bersih saja kalau nggak benar, yang memantul apa nanti? Benar tapi cerminnya kotor, apalagi retak-retak, yang memantul wajah siapa itu nanti? Oh, ini bagus, bersih. Tapi meletakkannya kebalik cermin itu. Kira-kira yang muncul apa? Kegelapan. Karena nggak ada yang memantul di situ. Itu artinya gini, oh orang ini bagus, semangat tinggi, pengen banget belajar Islam yang luar biasa, semangat. Tapi belajarnya salah. Ini seperti bercermin pada cermin terbalik. Cerminnya sih benar, tapi letak. Itu artinya metode meletakkan. Nah, inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah takhalluk, kita apa yang disebut tahakkuk. Anda menjadi sebuah pribadi dan dekat, menyatu dengan apa yang disebut sukses yang sesungguhnya. Karena Anda telah menjadi cermin ilahi. Nah, disinilah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Beliau melanjutkan, siapa yang cemerlang awalnya, maka akan cemerlang akhirnya. Digambarkan semacam nur, semacam cermin. Kecemerlangan itu pasti cahaya. Cahaya itu adalah pantulan dari cermin sebenarnya. Kalau awalnya hatinya sudah bersama Allah, akhirnya bersama Allah. Wah, ini luar biasa. Nah, dari sini sebenarnya kita terus-menerus memiliki tugas dalam diri, tugas yaitu ta'alluq, ta'abbud, takhalluq, tahakkuk, 4. Ya. Terus-menerus menggantungkan diri kita kepada Allah. Makanya kita diperintah berdoa supaya bisa ta'aluk, diperintah ibadah supaya gantung terus pada Allah. Karena berbahaya kalau manusia sudah tidak bergantung pada Tuhan. Muncul nanti sifat-sifat buruk, mulai sombong, wah mulai macam-macam. Mulai lama-lama ateis. Tuhan, saya sudah mampu kok.
Kenapa saya harus bergantung? Saya kan bukan manusia lemah, katanya begitu. Gawat itu, gawat. Yang kedua, ta'abud. Wujudkan ubudiyah. Ubudiyah itu antak sudahu, ya Allah, aku menuju kepadamu, Allah ini. Aku sedang menuju kepadamu. Maka, ya Allah, sertai terus-menerus diriku. Karena aku tahu bagaimana. Kalau aku sendiri, aku tidak akan pernah sampai kepadamu. Aku bisa sampai kepadamu ya karena engkau tuntun, engkau sertai dengan seluruh rahmat, fadl, dan perlindunganmu. Lalu takhaluk tadi, ya, takhaluk berakhlak. Bagaimana ya berbudi berakhlak? Ya, ikuti Rasulullah SAW. Ya, demikian. Nah, terakhir adalah tahakuk tadi. Jadi mewujudkan ini adalah hakikat yang sesungguhnya mewujud di dalam wilayah kehidupan nyata, yaitu wilayah syariah. Syariah yang didasari oleh hakikat yang dalam, mewujud. Maka itu menjadi al-a'mal namanya. Amaliyah. Wah, tidak ada suasana sukses dibanding yang saya kira yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi dengan begitu Anda hidup di dunia ini nggak ada gelisah, nggak ada takut, nggak ada cemas, nggak ada khawatir. Orang itu mengkhawatirkan karena khawatir gagal, khawatir hancur. Kalau yang disebut sukses yang seperti yang saya sampaikan tadi kan tidak ada nama. Lah itulah yang disebut as-sakinah. Orang hatinya tentram. Suara di luar macam-macam, hatinya tentram. Supaya tentram terus gimana? Ayo ingat Allah. Yadhkurunallaha daiman. Terus menerus berzikir. Berzikir, wong itu pekerjaan hati, ya. Nggak usah mikir apakah ini nanti usahaku akan berhasil gara-gara zikirku. Jangan. Zikir adalah sesuatu yang hidup, punya atmosfer sendiri. Tetapi kalau ini terang hatinya, maka pikiran seseorang terang, dia bisa cerdas mengambil keputusan dengan benar. Saya kira begitu. Saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.